Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, nama saya Dela Puspitasari, seorang mahasiswi Pendidikan Fisika Universitas Negeri Semarang. Nah, di sini saya akan sedikit memaparkan apa yang ingin saya sampaikan nantinya. Nah, dari beberapa materi yang disampaikan oleh Ibu dosen, saya sangat tertarik oleh satu materi ini, yaitu korupsi. Karena apa ya? Korupsi ini adalah merupakan salah satu kasus yang sulit sekali nampaknya ditangani oleh pemerintah Indonesia. Ada beberapa faktor yang akan saya sampaikan nanti. Nah, kenapa sih alasan saya memilih materi korupsi? Karena korupsi ini adalah salah satu kasus yang benar-benar menyita pikiran saya. Karena bagaimana tidak ya, seseorang pejabat ini yang sudah sekolah tinggi mungkin atau mengorbankan apalah segala macamnya itu, beliau itu memakan uang rakyat. Itu benar-benar menyita perhatian saya, karena uang rakyat ini adalah uang yang harusnya buat rakyat gitu loh, tapi digunakan oleh pejabat-pejabat tersebut. Jadi saya akan memaparkan tujuan-tujuan dan alasan saya kenapa sih memilih materi ini di kolom-kolom berikutnya. Oke, terus tonton video ini and keep on watching. Presentasi pada siang hari ini. Nah, saya akan menunjukkan satu konsep yang luar biasa, yaitu pendidikan anti korupsi. Nah, kenapa sih kita tuh harus tahu korupsi itu salah, dan apa sih yang bisa kita cegah untuk kita, untuk negara kita, untuk lingkungan kita agar tidak mendekati yang namanya korupsi. Karena korupsi ini sangat amat merugikan banyak hal, banyak orang juga. Karena yang harusnya uang itu untuk rakyat, untuk kesehatan rakyat, untuk pendidikan rakyat, intinya untuk Indonesia, untuk lebih baik lagi, jauh lebih baik lagi, tapi itu disalahgunakan oleh salah satu atau beberapa pihak. Jadi itu benar-benar harus ditinggalkan kalau bisa ya. Kalau nggak, minimal itu dikurangi. Seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dela Puspitasari. NIM-nya ada di situ, dan saya mahasiswi Pendidikan Fisika Universitas Negeri Semarang, angkatan 2019. Nah, di sini teman-teman, sebelum kita mengetahui korupsi itu gimana sih, apa yang harus dicegah, apa itu korupsi, dan jeleknya apa aja, kita harus tahu dong korupsi itu apa. Nah, korupsi ini adalah tindakan yang sangat tercela sekali ya, karena menyalahgunakan kepercayaannya loh dalam suatu masalah, dalam suatu organisasi untuk keuntungan beberapa pihak. Seperti itu. Ya, karena apa ya? Mungkin ada beberapa faktor yang menyebabkan kenapa kita harus korupsi. Nah, teman-teman harus tahu dulu, secara garis besar kita mengetahui bahwa kita adalah manusia biasa. Awal manusia dilahirkan itu adalah polos, tidak tahu menahu apapun. Cuman karena pendidikan dari keluarga, pendidikan dari lingkungan, mungkin dari sekolah, itu mengubah karakter banyak orang. Misal, seseorang yang tidak tahu apa-apa dari kecil, dia melihat, dia selalu diajarkan untuk menutup-nutupi segala hal, mungkin merekayasa suatu hal, mencuri, berbohong, kemudian tidak jujur, bisa juga mencontek. Mungkin itu hal yang sangat sepele, cuman itulah awal dari korupsi, itulah bibit dari korupsi. Seperti itu. Nah, faktor penyebab dari korupsi, terutama di Indonesia sendiri, itu ada dua. Yang pertama, faktor internal dari dalam dirinya sendiri. Yang kedua adalah faktor eksternal. Mari kita lanjutkan ke faktor yang pertama, yaitu faktor internal. Nah, faktor internal itu nanti ada dua yang akan saya sampaikan. Yang pertama itu tamak, dan yang kedua nanti akan saya bahas. Nah, tamak ini apa sih? Tamak itu apa ya? Nggak pernah puas sama pencapaian sendiri. Jadi intinya tuh nggak pernah bersyukur. Jadi setiap apa yang dia lakukan itu kurang gitu. Jadi itu memicu sikap korupsi tadi, menyalahgunakan sewenang-wenang, ya nggak sih? Jadi manusia tuh tamak. Jadi kalau bisa, hal yang paling penting itu adalah pendidikan agama. Ketika pendidikan agama itu sudah kuat, apapun yang kita lakukan, insya Allah kita akan berkaca kok, oh dalam agamaku
tidak boleh seperti ini, dalam agamaku tidak boleh seperti ini, seperti itu. Nah, yang kedua itu gaya hidup konsumtif. Maksudnya dari gaya hidup konsumtif itu adalah tidak bisa mengimbangi pendapatan kita dengan apa yang harus kita butuhin. Seperti manusia zaman sekarang itu melakukan apa yang mereka pengen, tapi tidak melakukan apa yang mereka butuh. Jadi terlalu berlebihan. Misalkan dia gajinya 1 bulan hanya 5 juta, tapi karena kebutuhannya pajak atau apalah segala macam itu lebih dari 5 juta, kemungkinan mereka itu akan mencari jalan yang lain. Salah satunya adalah korupsi, dan itu sangat tidak terpuji sekali. Gaya konsumtif ini pun jika kita pelajari, jika kita berbekal pada agama, itu tidak akan pernah terjadi. Lingkungan, dengan siapa kamu bergaul, buku apa yang kamu baca, dan ditambah apa yang kamu ikuti, apa yang kamu baca di sosial media akan menentukan kehidupan kamu 10 tahun ke depan. Seperti itu. Nah, faktor yang kedua itu adalah faktor eksternal. Yang pertama itu faktor politik. Kenapa sih faktor politik? Yang kita tahu korupsi besar di Indonesia itu salah satunya itu dipicu oleh faktor politik. Bayangkan, orang-orang yang berpendidikan tinggi, orang-orang yang mempunyai nama di Indonesia, orang-orang yang mempunyai hak dan kewajiban untuk membantu rakyat Indonesia, tapi beliau-beliau itu menyalahgunakannya. Bayangkan. Iya, kenapa politik? Ya karena dalam sebuah politik itu adanya suatu persaingan untuk mendapatkan kekuasaan. Ketika ada persaingan, setiap manusia pasti ingin berkuasa yang lebih tinggi. Dengan berbagai cara mereka halalkan. Akhirnya muncullah kasus korupsi ini. Contohnya apa? Ya suap menyuap untuk mendapatkan kekuasaan. Faktor politik. Saya pernah berpikir, politik seperti ini ya, gitu. Kadang saya berbicara dengan beberapa orang, mereka sampai tidak mau loh terjun di dunia politik karena mereka sudah menganggap politik itu haram. Sebenarnya bukan salah politiknya, saya berpikir seperti itu, tapi salah oknumnya. Apa salah politik? Politik berjalan seperti itu saja, tapi oknumnya yang salah. Jadi kita tidak bisa memihak satu hal. Makanya karakter ilmu agama itu harus benar-benar dibenahi, terutama di negara kita Indonesia. Nah, yang kedua itu adalah faktor hukum. Iya, karena dapat diketahui di negara kita itu hukum itu adalah sekarang itu tumpul ke atas, lancip ke bawah. Banyak sekali kelemahan dalam mengatasi suatu masalah. Katanya Indonesia negara hukum, tapi banyak orang yang merasa kurang adil. Sudah banyak kok praktek-praktek suap menyuap dari lembaga hukum. Untuk apa? Ya untuk mengatasi suatu masalah. Mereka sudah bersalah tapi tidak mau dikatakan salah. Mereka punya uang, walaupun gak punya uang, mereka menghalalkan suatu hal, segala hal. Tidak mau dikatakan salah. Tidak mau berbenah diri. Selalu ingin berkuasa. Itulah kelemahan hukum di Indonesia. Katanya adil, katanya berperi kemanusiaan. Tapi banyak ketidakadilan yang harus diluruskan di Indonesia. Nah, ini yang paling menonjol dan yang paling logis ya, faktor ekonomi. Karena manusia itu hidup pasti membutuhkan kebutuhan, apalagi kebutuhan ekonomi. Itu sangatlah penting. Setiap orang punya keluarga yang harus dihidupi, minimal dirinya sendiri. Ketika seorang pegawai untuk mencukupi kehidupannya sendiri pun kurang, pasti akan mencari-cari. Ketika tidak ada peluang, mereka didorong, salah satunya karena iman mereka tidak kuat, karena mereka hanya berpikir sempit, mereka melakukan korupsi. Sebenarnya saya tidak habis pikir
Kenapa ada manusia seperti itu? Kenapa banyak manusia seperti itu? Ya karena kita tidak bisa seperti ini. Kita tidak bisa menggenggam semuanya dalam genggaman kita. Kita tidak bisa memasukkan semua orang ke pesawat kita. Kita hanya bisa membantu beberapa orang. Dan seperti kita tidak bisa melakukan semuanya 100%. Tapi ketika kita berusaha, bisa sebenarnya. Nah ini faktor organisasi. Seperti yang saya sampaikan, faktor pergaulan itu sangat penting. Lingkunganmu itu sangat penting. Saat faktor organisasi ini merambah, itu karena kelemahan struktur organisasinya, aturan-aturan yang kurang baik, kemudian kurang adanya ketegasan dalam diri seorang pemimpin. Nah itu penting banget. Yang penting itu apapun yang kita lakukan, kejujuran itu nomor 1 menurut saya. Kejujuran itu faktor utama. Ketika kita mencoba untuk menutupi suatu hal satu kali saja, akan muncul kebohongan-kebohongan lainnya. Tutupi lagi. Ketika kita punya iman yang kuat, pasti kita berpikir kok, ketika saya berbohong berarti saya salah, berarti saya berdosa. Seperti itu. Nah, ini beberapa contoh kasus korupsi di Indonesia yang benar-benar fantastis sekali angkanya ya tentunya. Yang pertama adalah Kota Waringin Timur. Bayangkan, negara mengalami kerugian hingga 5,8 triliun. Pak tolong, Bu tolong, 5,8 triliun ini uang rakyat. Kami rakyat kecil mungkin tidak mengetahui apa yang kalian lakukan sejatinya, apa modus kalian, apa tujuan kalian. Tapi apapun itu, tolong pertimbangkan kembali ketika ingin melakukan suatu hal yang salah. Yang kedua itu kasus BLBI, Bantuan Likuiditas Anak Indonesia. Korupsi terbesar. Padahal sampai kini kasus itu membelit sejumlah petinggi negara dan perusahaan yang masih belum punya titik terang. Yang selanjutnya ini yang populer juga adalah kasus EKTP. Paling fenomenal dan paling dramatis menurut saya. Setia Novanto. Negara itu rugi 2,3 triliun. Yang keempat ada proyek Hambalang. Nilai kerugian negara ditaksir mencapai 700,6 miliar. Yang kelima adalah Soeharto. Beliau mengkorupsi uang rakyat hingga 490 triliun untuk kepentingan pribadinya. Orang besar di Indonesia. Apa yang harus kita lakukan? Memperbaiki itu baik, tapi mencegah jauh lebih baik. Dan sepenting apa sih edukasi korupsi sejak dini? Penting sekali menurut saya. Ketika seorang anak nantinya besar dan mereka jadi pemimpin, mereka harus tahu korupsi ini salah. Jadi kita harus mencegahnya sejak dini. Pertama, strategi jangka pendek yang memberikan arahan dan upaya pencegahan. Itu harus ada. Yang kedua, adanya strategi menengah, merupakan perbaikan sistem untuk menutup celah korupsi. Yang ketiga, strategi jangka panjang dengan mengubah adanya budaya. Ketika budaya jujur sudah terbangun, maka satu sama lain akan saling menjaga dan mengingatkan. Satu kata saja, jujur. Jujur itu hanya kata-kata biasa, tapi ketika kita mencoba melaksanakannya, amat sangat berat rasanya. Tapi gak ada yang gak mungkin. Kita tinggal membiasakan kok. Kita tinggal melakukan hal itu setiap hari agar menjadi habit, agar menjadi kebiasaan, dan salurkan kepada orang lain. Sesimpel itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.
pesan saya, Indonesia ini negara yang sangat besar. Bayangkan, kita makan dari tanah Indonesia, kita makan dari bumi Indonesia. Apa sih yang kita bisa lakukan? Ya paling cuman ini. Jadi orang Indonesia yang baik dan bisa membanggakan tanah ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya itu tadi yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada beberapa hal yang kesimpulan ya yang ingin saya sampaikan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan korupsi ini semakin tinggi di Indonesia. Hal kecil saja. Kita sebagai mahasiswa, kita sebagai manusia, bahkan kita harus punya rasa. Bohong itu salah, mencuri itu salah. Karena dua itu adalah faktor utama korupsi itu terjadi. Jadi selagi kita masih muda, selagi kita tuh masih punya umur yang panjang, selagi kita masih punya harapan, please tolong perbaiki itu. Karena apa ya? Kita punya agama, kita punya aturan di negara ini, dan itu semua salah menurut aturan dan menurut agama. Jadi buat apa teman-teman kita melakukan kebohongan, buat apa teman-teman kita melakukan pencurian, karena itu sangat tidak terpuji sekali. Jadi mulai sekarang mumpung kita belum terjerumus, coba tolong perbaiki, bukan buat saya tapi buat negara kita bersama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.